Selamat malam semuanya, apa kabar? Akhirnya ya ketemu lagi dengan gue Justian di Duduk Perkara Podcast. Dan nggak pernah bosan nih kan, setiap hari Senin malam. Harusnya kita udah mulai dari jam 18.30 tadi, cuman karena kendala teknis jadi agak sedikit telat, mohon maaf semuanya. Dan gimana long weekendnya, ya kan? Lumayan, libur 4 hari ya kalau nggak salah. Mungkin ada yang liburan ke Bali, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Semoga terus ada ini ya, ada libur panjang terus nih karena cukup membuat kita healing dari penat kehidupan Jakarta. Oke, nah di sini gue mau sapa ya teman-teman dari Sobat Langit Musik juga yang mungkin sekarang lagi di perjalanan pulang ke rumah dari kantor yang udah capek seharian membuka hari Senin ini dengan ya luar biasa sekali. Kan kemarin habis liburan, terus kita sekarang kerja balik lagi cari cuan supaya tetap mengebul nih asap di dapur. Oke, malam hari ini kita akan bahas topik terkait masalah ya sebuah kasus ya yang menurut saya kayak sangat sensitif sekali, tapi nggak masalah sih, kita akan bahas secara ringan supaya bisa diterima oleh semuanya. Dan untuk di awal mungkin gua akan jelasin ke bahwa podcast ini kan nggak ada maksud untuk menyudutkan siapapun itu dan juga tidak menjurus ke arah sara. Jadi segala apapun yang kita bahas di podcast ini bukan semata-mata itu adalah pendapat hukum yang baku yang bisa digunakan dimanapun. Oke? Nah, malam hari ini gue nggak sendirian, gue akan ditemenin teman ngobrol gue ya kan, anak metal dari Bekasi. Waduh. Orangnya udah di sebelah gue dengan berbaju merah. Hah? Siapa nama lo? Oke, gue yang biasanya dibilang baju merah jangan sampai lolos, Bang. Baju merah jangan sampai lolos. Oke. Nama gue Deo, Bang. Deo, oke. Gue legal litigation juga, salah satu perusahaan startup di Jakarta. Berarti anak hukum juga lo ya? Wah, ada hukum dong. Oke. Plat merah dong kita. Plat merah. Gak usah disebutin. Oh iya, Karena baju lo warna merah, Oh jadi iya, mungkin lo betul. nyebut plat merah. merah Oke. semua. Iya banget. Deo, malam hari ini mungkin kita bahas terkait isu ya. Apa tuh, Sebenarnya Bang? pernikahan siri. Lo pernah dengar nggak pernikahan Wah, siri? itu sensitif banget kayaknya. Sensitif banget. Nah, pernikahan siri ini kayak kalau misalnya lo lakuin, gigi lo akan merah. Itu makan sirih, Makan Bang. sirih. Itu ya bisa aja nih. Oke. Tapi sebelumnya kita mulai Deo, mungkin sobat Langit Musik yang di rumah ataupun sedang di perjalanan, kira-kira belum tahu nih mau dengerin Duduk Perkara Podcast ini setiap minggunya itu di hari Senin malam di aplikasi apa? Di aplikasi Langit Musik. Ya, tentunya. aplikasi Langit Musik. Jadi teman-teman bisa download aplikasi Langit Musik itu di App Store dan juga di Play Store. Nah, di situ nanti teman-teman bisa komentar, bisa dengar dan kirim apa ya? Kalau nggak stiker-stiker juga menarik ya. Ya, kalau misalkan gini aja sih, Bang. Ya. Kalau misalkan mau nanya-nanya sama kita, bolehlah kirim-kirim stiker. gitu kan. Betul, iya. Ada tuh di bagian komen di kanan paling kanannya itu ada Iya. kayak gift. Nah, itu boleh tuh. Nah, nanti siapa yang paling banyak stikernya bakal kita Apa? Diundang sini. undang sini. Itu masih rahasia. Nanti kita kasih tahu ya. Oke. Nah, sekarang gue gimana ya? Sebenarnya agak sedih sih melihat pemberitaan dimanapun ya. Kalau emang soal perkawinan pernikahan itu sebuah hal yang sangat sensitif sekali. Betul, Bang. Ketika orang memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius, Mhm. itu adalah apa ya? Bukan keputusan yang main-main yo. Betul. Karena akan ada dua keluarga yang nantinya akan disatukan. Selain itu juga kita harus apa ya, menurunkan ego masing-masing karena kan karakter dua orang itu kan berbeda satu sama lain. Betul, betul banget. Nah, di sini gue juga akan jelasin masalah fakta-fakta yang terjadi ya saat ini bahwa terkait masalah ramainya kasus perselingkuhan yang kerap terjadi yang dilakukan oleh masyarakat dengan latar belakang berbeda-beda, ada pejabat juga, ada negara juga, pejabat negara, sorry maksud gue, ada pejabat negara, ada artis, ada politikus dan juga kalangan masyarakat lainnya kayak masyarakat miskin kota kayak kita juga bisa juga tuh melakukan. Waduh, jangan di-mention kayak gitu lah, Bang. Oke. Nanti ketahuan lagi gaji kita berapa. Tapi kan ya yang penting cuan lah, Oh iya, yang penting halal lah cuan, harus Bang. ya. Ya, halal. Oke. Nah, yang kedua itu fakta-fakta itu terkuak di mana nggak sedikit yang melakukan nikah siri nih ya pada kasus perselingkuhan. Nah, mungkin sebelumnya apa ya, nikah siri itu kalau menurut gue secara pribadi baru apa ya, baru terkenalnya itu, baru famousnya itu sekitar, padahal udah lama sih sebenarnya, kayak gue umur SMP itu udah mulai mendengar istilah itu. Awalnya gue nggak tahu itu pernikahan siri itu apa. Oh. Nah, tapi setelah makin kita dewasa, makin kesini dan ternyata makin jelas, oh ternyata definisi dari pernikahan siri itu ya pernikahan yang kira-kira nanti akan gue jelasin yang lebih detail ya. Nah, Oke. selain itu fakta-fakta bahwa nikah siri
yang dilakukan itu kebanyakan nggak diketahui oleh pasangannya yang sah, baik suami atau istrinya. Nah, jadi pernikahan siri ini diam-diam dilakukan sama suami atau istrinya. Tapi sama istrinya nggak mungkin karena kan poliandri itu dilarang ya. Oh Nah, iya bang. nah kemudian nikah siri ini hingga saat ini nggak diakui oleh negara dan tidak ada satupun peraturan yang mengatur soal nikah siri. Nah, ini fakta-fakta yang ada yuk. Ya bang. Nanti akan kita kupas secara lebih mendetail, secara lebih mendalam di pembahasan kita berikutnya. Jadi makin panas nih ya. Harus bang. Harusnya makin panas ya. Iya. Nah, untuk sobat Langit Musik yang mau nanya nanti silakan bertanya. Gimana caranya yuk? Nanti tinggal di bagian kanan bawah itu ada komen. Ah itu tuh bisa kita nanti di komen. Oke. Nanti nanyanya apa, mention atau siapa lah namanya dan pertanyaannya apa juga boleh. Mention. Sama kirim kita stiker tadi juga boleh bang. Mau mention mantannya boleh nggak nih? Iya, Siapa boleh tahu aja kan nih. berujuk diajak nikah siri. Iya kayak teruntuk mantan saya yang pernah saya nikah sirihkan gitu kan. Wah, ini kayak pengalaman lah ya. Oh enggak lah, aku belum kawin bang, gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke inti dari pembahasan kita ya. Nah, Oke. terkait pertanyaan yang mungkin ada nggak kira-kira dari lo yang mau lo tanya dulu deh terkait masalah Nah pernikahan mungkin siri. ini karena pembahasannya nikah siri ini kan Ya. kayaknya gua tuh kayak wah ini nikah siri ini kayaknya seru juga nih. Ah, ah. Mungkin banyak nih pertanyaan gua bang. Salah satunya tuh tentang undang-undang tuh. Kan kalau bilang tadi tuh nggak diatur dalam undang-undang ya. Betul. Nikah siri sebagai macam. Ya. Nah gue pengen tahu tuh ada nggak sih bang undang-undangnya itu bang sama yang dimaksud pertikahan yang dasar deh basic deh. Ya. Yang dimaksud dengan pernikahan atau perkawinan tuh apa tuh? Yang dijelaskan sama undang-undangnya. Oke. Ya. Memang masalah pernikahan ini di undang-undang kita tuh mengatur. Selain yang gue sebut itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yo, itu tentang perkawinan. Oke. Nah, itu dijelasin lah pokoknya seluruh definisi terkait perkawinan, kemudian membahas masalah hak asuh anak juga, hak dan kewajiban masing-masing suami istri, itu juga dibahas di situ. Oh. Nah, tapi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini, kita juga ada undang-undang dari Undang-Undang Nomor 45. Itu ada juga. Jadi kan UUD juga ngatur UUD, berarti ya, bang, karena kan dasar dari peraturan kita itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dulu, barulah lahirlah peraturan atau undang-undang yang lain. Nah, di sini gua akan jelasin ya terkait masalah definisi mungkin pernikahan itu apa, pernikahan atau perkawinan itu apa. Nah, gue buat contekan nih sedikit nih. Dia ngomong lagi ada contekan lagi. Iya. Karena jujur aja, kita orang hukum itu bukan dituntut untuk menghafal pasal. Nah, Ingat. betul. Tapi kita dituntut untuk memahami dari isi dari setiap pasal itu apa. Nah, benar. Itu Bang. kuncinya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya teman hukum, tiba-tiba tanya pasal ini apa, hafal nggak? Salah. Kira-kira paham atau enggak? Nah, gitu pertanyaannya. Nah, terkait masalah perkawinan ya, definisinya itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami atau istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kan udah jelas nih ya kan. Ini kan ikatan antara suami dan istri. Nah, tujuannya itu menikah yaitu ibadah. Betul. Kalau Nomor di 1 ibadah, undang-undang. Bang. Betul. Menurut lo gimana? Ibadah nggak lo? Gua ibadah sih sebenarnya pengen nambah ya, Bang ya. Apa? Silakan tanya. Jadi Ya, kayak- open to discuss ya. Jadi Ya. kayak gua sholat atau kita ibadah kayak Hmm. yang non muslim Kristen ke gereja. Hmm. Kan ada ibadah juga yang namanya menikah gitu, Bang. Oke. Nah, tapi kan kalau kayak nikah siri itu, Bang, diatur nggak sih, Bang? Sebenarnya, Bang, ada nggak sih kekuatan hukumnya nikah siri itu? Tahan dulu. Oh iya, Tahan dulu. Sebenarnya ini pertanyaannya udah mulai menjurus ke arah inti tapi belum inti-inti banget. Tapi tahan dulu, akan gue Tahan jawab. dulu. Oke, oke, ya. oke. Siap. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi perkawinan lagi nih. Nah, perkawinan yang sah itu bagaimana? Perkawinan yang sah itu kalau berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Nah, jadi pernikahan ini nomor 1 tahun 74 ini bukan hanya untuk orang-orang muslim aja. Oke. Tapi juga untuk orang-orang yang bukan muslim ya. Makanya ini secara general dibuat. Oke. Makanya mungkin lo akan nanya bedanya perkawinan pernikahan itu juga itu akan ada filosofinya yo. Oh. Jadi masalah pernikahan ini akan sah apabila dilakukan sesuai dengan kepercayaan dan agama mereka masing-masing. Berarti kalau yang kayak berbeda gitu. Berbeda agama. Iya, itu Nah, gimana? itu tidak ada. Beda keyakinan. dong? Iya. Sebenarnya itu masih kontroversi. Oke. Tapi ini agak
agak seru dibahas, tapi sebenarnya topik kita kan bukan itu. Oh, kan. nikah siri. Iya. Cuman ini memang agak seru dibahas Iya. perkawinan beda agama ya. Nantilah kita itu nanti di Nah. di podcast selanjutnya bisa tuh, Bang. Betul. Nah, tapi ada satu lagi nih yang harus diingat di pasal yang masih di undang-undang yang sama nih. Setiap perkawinan itu harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi setelah proses perkawinan dilaksanakan, ya kan udah sah lah kan, ijab kabul udah selesai. Nah, itu kan ada P3N ya, P3N itu apa, Bang? pegawai pencatat nikah dari Oh. KUA. Oh, ya kan? itu. Ya mereka tuh langsung kayak apa? Penghulu ya, biasa ditemenin tuh sama timnya. Heeh. Nah, setelah sah itu langsung dicatat tuh di KUA. Nah, Oke. itu wajib. Ya. Nah, itu wajib. Nah, kalau enggak, nanti itu namanya nikah siri. Nah, nanti akan ada perbedaan. Apa pernikahan siri itu apa? Pernikahan yang selama ini kita lihat itu apa? Gitu. Nah, tapi ada satu lagi pasal. Pasal 6 ada jadi selain Undang-Undang Dasar 45, yuk. Iya, betul. Selain Undang-Undang 174 tentang perkawinan, Ya. ada juga yang namanya kompilasi hukum Islam. Oke. Kompilasi hukum Islam itu apa? Peraturan terkait masalah hukum Islam semuanya ada di situ. Oke. Nah, sebenarnya kalau KHI, namanya KHI ya kita. Nah, kalau KHI itu tidak berlaku untuk teman-teman yang agamanya bukan Muslim, tapi ini only for Muslim. Kan? Oke, Nah, oke. perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang lo tanya tadi. Oh, iya iya iya. Nah, Yang tadi- itu artinya nikah siri itu adalah nikah secara agama dia sah, tapi secara hukum negara tidak Ya. sah karena tidak dicatat di KUA. Itu artinya apabila tidak dicatat maka nikah siri tidak ada kekuatan hukum. Oke, Bang. What do you think? Setuju nggak lo? Kalau gue sih lebih setuju sih karena ya kata orang kan ya kalau misalkan kita nikah itu kan ya kita saling ya, Bang ya. Jadi kalau misalkan kita nikah secara sah itu kan menjamin kepastian hukum suami, juga menjamin kepastian hukum dari istrinya juga ya. Betul. Ya. Nah, kalau misalkan kita nikah siri itu kan jadi kayak kepastian hukumnya tadi Abang ngomong itu cuman nggak bukan cuman sih nggak ada ya, Bang ya. Jadi kayak ya cerai aja lah gitu. Nah, tapi ternyata nggak segampang itu kalau misalnya orang nikah siri mau cerai. Nggak segampang itu. Nah, Enggak segampang itu, nggak Bang. segampang itu. Tapi ada orang ngomong, "Wah, ntar kalau lu nikah siri ini lu tinggal diceraiin, langsung talak, udah cerai." Nah, betul. Itu secara agama. Itu secara agama. Nah, Ha-ha. Tapi ketika dia ingin mengklaim yang menjadi hak-haknya dia, Mm-mm. itu otomatis dia akan berhubungan dengan namanya peraturan kita. Dan disitulah akan terjadi masalah. Biasanya. Oh, berarti masih bisa menuntut hak-hak kalau misalkan cuma nikah siri, Bang. Iya, betul. Tapi ada caranya. Gimana Nah, tuh? Oke. Jadi gini, terkait masalah pernikahan siri atau gue jawab abis ini aja kali ya. Abis ini. Iya. Santai. Oke, Kita tahan hold dulu lah. Ya, oke, siap. Nah, terkait masalah pernikahan atau perkawinan di Indonesia itu kan tadi kan udah sempat dijelasin di peraturan apa aja ya. Ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, kemudian ada kompilasi hukum Islam juga. Nah, kalau misalnya di undang-undang itu ada di pasal 29. Jadi kayak kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing sebagai dasar perkawinan dikarenakan perkawinan harus mengikuti syariat agama masing-masing. Oh, Apakah iya. di sini ada perkawinan beda agama yang akan dijelaskan? Nggak ada kan? Tidak Agak gimana gitu ya. Iya. Nah, makanya sebetulnya jadi agak nyerempet dikit di masalah pernikahan beda agama. Jadi peraturan kita tidak mengatur. Nggak mengatur, Bang. Mau agama apapun juga nggak ada yang ngatur perkawinan beda agama. Tapi ada beberapa putusan pengadilan yang akhirnya mungkin beberapa waktu belakangan teman-teman pernah baca berita ya bahwa ternyata telah terrealisasinya pernikahan beda agama. Cuma itu nggak segampang ini ya, nggak segampang yang kita lihat ya. Kayak lagunya Anggi Marito. Gimana? Tak segampang itu. Tak segampang itu ya, curhat lo ya. Itu udah ada beberapa ini ya, Apa, Bang? notice ya. Ada mau nikah aja masih backstreet bang kayak anak SMP. Waduh itu derita lo. Backstreet. Gue tuh kayak geli tuh kalau ngomong-ngomong Backstreet tuh, Bang. Kenapa? Kalau pelaku? Enggak, gue Enggak. Backstreet. Gue kayak, Backstreet, boy band, Backstreet Boy gitu kan. Masa Oke. dia ngomong-ngomongin terus gitu kan Backstreet. Kayak Backstreet. pacaran di belakang jalan. Pacaran di belakang jalan, ngapain Anda? Anda ngapain gitu. Itu bukan itu maksudnya. Oh, itu Lo diam-diam tuh orang-orang nggak tahu kalau lo pacaran berdua tuh ya kan. Nah, ada yang ngomong tuh ganteng ya hostnya, pasti gue kan bukan lo Oh, iya. atau lo.
Terima kasih karyawan teladan. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya silahkan ya, nanti langsung kita jawab sebisa mungkin, tapi jangan susah-susah ya kan. Wih, ada yang nge-gift kita tuh bang. Mana? Dari karyawan teladan sama Putra tuh kayaknya tuh. Asik. Asik. Thank you. Thank you. Karyawan teladan siapa ya? Siapa ya? Kita tahu, nanti kita cari orangnya. Ya, nanti. Undang ke sini. Iya betul. Oke, kita lanjut yuk. Nah, Lanjut, yuk. Bang. Nah, ada pertanyaan nih ya. Pernikahan perkawinan yang sah itu bagaimana? Nah, mau gue jelasin nggak supaya bekal buat lo nih, Nika? Ah, boleh tuh. Atau lo punya jawaban lain, versi lo sendiri? Menurut lo sendiri nih, gue tanya sebelum gue jawab. Kira-kira pernikahan perkawinan yang sah itu bagaimana? Kalau perkawinan yang sah menurut gua tuh ya. Ya, Kalau menurut gua ya bang ya, dia udah cukup umur nih. Ya, dia cukup umur. Dicatat sesuai dengan apa ya aturan agama masing-masing. Ya. Ada penghulunya, Ya. ada saksinya, gitu Ya. kan. Seperti kayak kita kan kayak Islam kan ada maharnya gitu kan dipenuhi lah. ya, Namanya kan kayak kita tuh kayak mau bukan ngebeli sih jatuhnya, kita mengalihkan tanggung jawab perempuan Ya. kepada sang suami gitu Ya, kan. Makanya kenapa kita harus ada mahar sebagai macam, juga harus ada saksinya, itu sih menurut gua. Dan cukup umur bang, kalau gua menurut gua ya. 100. Wah. Paham juga lo ya? Oh iyalah gua. 100 sih bang. 100. Nggak boleh nambah gua berapa? 1 juta. 1 juta. Oke, emang benar sih. Yang tadi dia mention beberapa syarat rukun nikah itu emang benar. Jadi tadi usia ya. Iya. betul. Usia juga diatur dan juga ada undang-undang juga tuh di nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu minimal tuh harus pria dan wanita menikah di umur 19 tahun. Oh, Ya. itu yang apa ya namanya? Kalau nggak Syarat salah dewasa. dewasa ya. Iya. Kalau nggak salah dulu itu bang, gue pernah baca-baca kalau Hmm. di undang-undang perkawinan yang pertama tuh 1974 itu 16 tahun bang. Untuk yang antara cowok atau cewek pokoknya berbeda di 17 sama 19. Oh. Nah, karena dia udah diubah sama undang-undang nomor 16 itu ternyata direvisi untuk usia. Jadi semuanya 19 tahun. Semuanya 19 tahun. Ya? Itu gue juga kayak tadi gue baca, oh ternyata begitu konsepnya sekarang. Nah, itu sih. Nah, memang benar untuk harus memenuhi perkawinan atau yang sah itu bagaimana kan. Jadi ada harus memenuhi rukun nikah namanya. Rukun nikah. Yang pertama kan tadi ada calonnya. Ya iyalah, kalau misalnya nggak ada calon lo nikah sama siapa ya, gitu kan? Sama boneka. Ya, ada loh bang. Jangan salah loh bang. Itu kayaknya ada yang masalah ini deh. Apa Masalah problem Apa tuh? seksual gitu kan. Jangan-jangan lo pelaku lagi. Aduh. Membantu Aduh, lo karena membantu ekonomi masyarakat yang jual bonekanya kayak Oh, gitu. oke, bukan membantu hal yang Oh, lain ya, bukan. atau memenuhi hasrat lo. Aduh. Asal gak ada ngawur ya. Ngawur. Gimana tuh rukun nikah tuh apa aja tuh bang? Nah tadi ada calonnya. Pertama calonnya. Ya kalau nggak ada calon menikah kan agak lucu juga ya. Dan terus ada wali nih. Wali. Nah dari pihak wanita harus ada wali. Ah. Kalau nggak ada wali nanti siapa yang akan menyaksikan pernikahan si orang ini gitu kan? Harus ngundang wali. Harus ngundang. Biasa tuh kayak kalau nggak om lo kan. Oh, kalau Uwa, misal, wali. oh iya. Kalau ayah nggak ada, Ya biasanya itu Itu, di walinya. om, uwa atau orang-orang yang lo percayai deh sebagai orang terdekat dalam keluarga kayak gitu. Nah, habis itu ada saksi nikah. ya, Saksi nikah juga ada. saksi nikah. Makanya lo sering lihat nggak nanti ada orang nikah nanti saksinya presiden gitu. Wah. Nah, Terus terus ya kayak gue presiden nanti. oke, lo presiden. Nah. Amin. Tapi jangan lupain gue ya. Gue MC-nya aja nggak apa-apa. Oh iya bang, aman, aman. Terus ada ijab kabul. Nah, ini juga harus ditahu nih ijab kabul. Jadi Oh iya, betul. ijab itu kan ada permintaan dan kabul itu adalah mengabulkan. Jadi kalau misalnya tidak ada approval dari dua pihak ijab dan kabul ya tadi pernikahannya pun tidak sah. Kayak Oh. gitu. Nah, yuk kita balik lagi ke topik Oke. nikah siri nih. Apa Sebenarnya bang? Apa sih bang? ya. Kalau menurut abang tuh nikah Nah, nikah siri itu sebenarnya pernikahan yang memang sudah dilaksanakan secara benar secara agama masing-masing. Tapi yang membedakannya itu adalah nikah siri ini dia nggak dicatat di KUA. Oh, Itu artinya dia melanggar peraturan yang udah dijelasin dalam undang-undang. Gitu. kalau melanggar kena hukum nggak bang? Ada konsekuensinya. Oh. Nah, konsekuensi negatif dari nikah siri itu banyak sebenarnya. Itulah kenapa nikah siri itu kalau gue melarang. Karena dalam hal ini yang dirugikan itu justru kebanyakan adalah si wanitanya dan anaknya kalau misalnya ada anak antara pernikahan itu. Iya betul. Nah, jadi masalah nikah siri itu tidak ada satupun regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mendefinisikan atau mengatur masalah nikah siri. Jadi kalau nikah siri itu sah nggak bang? Nikah siri sah secara agama, tapi
tidak secara hukum negara kita gitu. Nah, kalau sama gue mau nanya juga nih Bang, lanjut Ya. nih Bang ya. Ya, Tadi nikah siri ya. ya. Kalau posisi nikah siri itu di pandangan hukum Indonesia tuh kayak gimana Bang? Nah, untuk posisi nikah siri yang ada dalam pandangan hukum Indonesia itu, nah yang pertama kan tadi gue udah jelasin mention ya, kalau misalnya undang-undang kita pun tidak mengatur terkait masalah nikah siri. Nah, itu artinya nggak dianggap, tidak pernah terjadi kalau secara aspek hukum kita. Walaupun lo udah nikah secara sah, tapi secara agama, tapi secara hukum lo tuh dianggap nggak ada, gitu. Oke. Ketika lo punya urusan dengan negara, misalnya yang dalam hal nanti gue akan jelasin juga ya masalah administrasi terkait mungkin akte kelahiran si anak, terus kartu keluarga, terus status yang ada di KTP, itu tidak akan pernah terjadi karena lo nikah secara siri. Dasar negara akan memberikan dokumen-dokumen yang lo minta itu apa kan, sedangkan lo sendiri melanggar ketentuan yang ada. Itu. Iya, iya. Sama kayak ini Bang, kayak quotes-nya Fajar Set Boy. Jadi Fajar Set Boy itu bilang lelaki itu seperti kopi gitu kan. Apa tuh artinya Kan kopi? harusnya Hitam loh. harusnya kayak gini Bang. Nikah Pahit. siri itu seperti kopi. Kopi kalau ada gulanya manis, kalau tidak ada gula ya pahit. Jadi nikah siri itu ada keberadaannya tak ada rasanya. Oh, tak Ada kayak gitu Bang. ada rasa. Tak ada rasa. Tapi kok banyak? Ya ada rasanya, tak ada keberadaannya tapi ada rasanya kayak gitu. Kurang lebih. Nah, kalau misalkan nih Bang, menurut lu tuh Bang, Iya, kalau nikah siri itu kan orang pasti punya alasan dong ngapain melakukan sesuatu hal ya. Nah, menurut lu apa aja sih alasan orang nikah siri Bang? Apakah nafsu doang ataukah yang mendorong orang tersebut lah melakukan nikah siri? Oke, ya. Nah itu, tapi sebelum gue jawab pertanyaan lo yo, ya. Nah ini udah ada ngasih gift tuh. Jadi buat siapa tuh? Putra Love, terus karyawan teladan ada Rose. Wah, thank you ya Thank Putra you. sama karyawan teladan, ya kan? Yang lain nggak? Yang lainnya dong. Iya. Makin banyak stikernya makin panas ya kita bahas ya nggak? Nanti kita iniin deh apa prioritiin pertanyaannya nanti. Ya asik. Iya, Ya, betul. biasa aja. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Tadi lo nanya alasan orang nikah siri itu apa ya? Sebenarnya banyak banget alasan yang dilakukan sampai orang tuh ngebet pengen nikah siri. Yang pertama, gue jawab dulu ya. Iya, Bang. Nah, ada orang tuh kayak nunggu hari yang tepat dulu nih, ya kan? Untuk melaksanakan pernikahannya, kemudian dicatatin di KUA. Nah, banyak lah alasannya. Mungkin kayak ada yang masih belum cukup umur. Nih orang tua nih ngejodohin nih anaknya dengan misalnya anak pejabat ini, orang kaya raya gitu kan. Oke. Nah, ternyata nih orang nih nggak mau kehilangan, orang tua nggak mau kehilangan nih kan. Pokoknya tuh anak jangan sampai nikah sama orang lain nih. Yaudah nikahin siri dulu aja deh gitu kan. Padahal usianya belum cukup umur, ataupun dia belum punya duit ataupun dana yang cukup buat nikah. Nah, alasannya untuk menghindari zina itu juga ada. Nah, ibarat kata lo kayak nunggu tuh kan. Nah, ada juga yang masalah nih calon manten nih belum siap nih ya kan. Ada yang masih sekolah atau kuliah. Alasannya supaya tidak terjadi perzinahan gitu. Nah, ada juga alasannya itu keterpaksaan karena misalnya ada kecelakaan. Gimana tuh kecelakaan kayak gimana? Bang? Kecelakaan MBA. Oh, aduh. Itu dia punya ini ya, punya gelar di belakang MBA. Iya, MBA. Misalnya Diola ada MBA gitu. Iya. Amit-amit lo ya sampai lo. Astagfirullahaladzim, amit-amit Bang. Ibarat kata tuh kayak orang istilahnya kawin lari. Lo tau kan? Oke. Kawin lari. Iya, Ya iya. itu tuh. Jadi mereka nikah secara siri supaya orang lain tuh nggak tahu. Jadi kan mereka malu nih kalau dirayain gede-gedean gitu kan. Iya, betul. Dia diem-diem lah akhirnya nikah, datang ke KUA secara siri aja gitu. Nggak gentle banget tuh kalau kawin lari Bang menurut gue ya Bang ya. Iya sih, benar. Asli. Nah, tadi kalau misalnya adanya ngasih gift, banyak juga ngasih gift, nanti bakal kita telepon deh. Asik. Cuma gimana kita telepon, kita taruh aja tuh apa gimana? Oke. Gimana tuh cara kita telepon dia? Mungkin nanti dibantu sama tim. Oke, ya kan? sip. Makanya bolehlah giftnya nanti bakalan kita telepon semua. Iya. Semuanya yang masih ngasih gift terbanyak lah. Nah, yuk, ada satu lagi alasan yuk, kenapa orang nikah siri? Gitu. Apa Bang? Supaya dia tetap menyalurkan hasratnya alias selingkuh, terus diam-diam tanpa sepengetahuan istri yang sah. Emang bisa apa Bang kalau tanpa sepengetahuan istri yang sah? Buktinya kejadian. Nah, Bukan. makanya nikah siri tuh diam-diam dia. Hmm. Nah, ini nanti ya akan ada izin yang harus diminta. Cuman gue nggak tahu, gue nggak yakin semua istri yang sah akan support dan
dukung lah Mm-mm. terkait masalah ini. Harusnya melanggar undang-undang ya bang ya, karena Iya. di undang-undang pasal berapa? Pasal 3 ya masalah. Itu Ah, nikah siri itu kalau misalkan ingin menikah lebih dari satu satu istri itu harus minta persetujuan istrinya dahulu tuh. betul, poligami ya. Poligami itu. Nah, jadi kalau misalnya untuk PNS tuh yo, itu ada pernikahan ya, kalau misalnya dia tuh nggak boleh nikah dari satu kali. Ya PNS tuh. Kalau orang PNS ya, karena gue ingat bokap gue PNS kan, itu Hmm. ada kayak peraturan di mereka lah internalnya, tidak boleh poligami lah intinya. Hmm. Kalau lo mau poligami izin lo sama istri yang sah. Kalau Oke. misalnya dia mengizinkan ya udah go away gitu ya. Hmm. Nah, itu sih. Nah, di sini gue juga mau nyampein ya. Kira-kira dampak apa aja yang dialami ya oleh si pelaku nikah siri. Apa bang Nah, dampaknya? yang pertama itu adalah masalah status pasangan suami istri. Mm-mm. Nah, status mereka ini karena kan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, status pernikahan mereka ini sama aja nggak diakui oleh negara. Mm. Itu artinya di KTP lo nggak ada status kawin atau tidak kawin. Oh, jadi Mm. kalau misalkan gue nikah siri nih, Ya, jadi di KTP gue tetap lajang gitu. tetap lajang. Oh, Iya. oke. Karena kan kalau misalnya lo mau ngajuin atau otomatis kan ada dokumen yang harus lampirin. Mm-mm. Dokumen akta nikah, buku nikah, emang lo punya? Nggak ada kan? Oh, Karena iya, nikah iya. siri. Nah, itu satu. Kemudian status si anaknya. Nah, Mm. status si anaknya ini yang kasihan lagi nih. Kalau dia lahir, Mm. kita kan punya akta lahir. Ya. Nah, kita mau ngajuin akta lahir nggak bisa. Karena pernikahan lo pernikahan siri. Agama nggak mengakui itu. Sorry, maksud gue negara tidak mengakui dalam hal ini. Nah, Jadi nggak punya akta lahir. akta lahir nggak ada, kakak juga nggak bisa. Oh. Kartu keluarga kan tuh diajuin kan di RT kan, Di RT, betul. ya pasti Betul. diminta lah mana bukti lo gitu kan, bukti lo kawin tuh mana gitu kan, Heeh. nggak ada. Nah itu kasihan. Iya sih bang. Nah, Betul dan sih. itu berdampak kalau misalnya anak nanti sekolah ya kan, Heeh. anak ini sekolah pasti kan akan diminta dokumen-dokumen terkait Akta, dia iya, gitu kan, betul. kakak, akta, KTP. Lo bayangin aja kalau misalnya dari hasil nikah siri nggak ada, gimana masa depan anak itu? Kasihan sih bang. Kasihan kan. Kasihan banget sih Nah, anaknya. itu satu poin. Nah kedua, harta warisan dan harta bersama. Mm. Nah, harta warisan dan harta bersama. Nah, di sini gua akan jelasin masalah harta warisan, yo. Mm. Di harta warisan itu dalam suami istri ada harta bawaan dan harta bersama. Ya. Nah, harta bawaan itu adalah harta yang lo peroleh sebelum lo nikah. Mm. Misalnya lo punya mobil nih Ya. sebelum lo nikah. Sebelum nikah. Habis lo nikah dengan istri lo kan. Heeh. Nah, mobil itu adalah harta bawaan. Mm. Nah, kalau harta bersama itu harta yang diperoleh selama pernikahan lo berlangsung. Nah, Oke. lo nikah sama istri lo. Heeh. Dalam masa pernikahan itu ternyata lo kebeli rumah gede di Pondok Indah, gitu Heeh. kan? Wah, pokoknya di Menteng lo punya semua tuh di sono. Ya. Nah, rumah itu adalah harta bersama. Harta bersama. Mm-mm. Nah, hubungannya apa dengan nikah siri? Nah, hubungan dengan nikah siri itu adalah masalah pembagian hartanya ini. Mm. Nah, kalau misalnya lo ternyata lo nikah siri, tiba-tiba lo tuh punya istri sah sebenarnya. Mm. Nah, apakah istri dari nikah siri bisa menuntut? Nggak tercatat tuh bang. Enggak, itu dia. Karena nikah siri ini tidak tercatat secara negara, Mm. kalau misalnya dia mau klaim, otomatis lah misalnya dia katakanlah dia menggugat di pengadilan. Ya. Ya udah pasti dia nggak bisa karena kan ilegal ibaratnya. Nikahan lo ilegal. Apa yang lo mau ini argumentasikan ke kita gitu. Betul. Nah, itu posisinya kalau masalah harta warisan. Agak miris ya. Kasihan juga ya Iya, anaknya berarti ya. Ha-ha. Nggak punya pegangan apa-apa Nggak gitu. nggak punya pegangan apa-apa. Nah itu udah ada yang nanya, kita mau jawab dulu atau gas aja? Eh, mumpung ini boleh lah bang kita satu ya bang ya, satu Ya. pertanyaan tuh bang. Tadi tuh ada yang nanya apa? Coba di scroll di atas, banyak nih bang yang nanya bang. Iya, oke, kita coba cek ya. Ah, Harus tentang kawin siri kak. Gimana caranya poligami tapi masing-masing bisa dapat buku nikah? Nah, gimana caranya poligami tapi masing-masing bisa dapat buku nikah? bisa Nah. bang, mesen aja, tapi nggak dicatat tetap. Jadi tuh gini, di agama kita, misalnya di Muslim ya, mohon maaf kalau teman-teman yang non Muslim, kalau misalnya di Muslim itu laki-laki itu boleh poligami maksimal 4 kali ya. Iya betul. Ya, itu pun sebenarnya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi-Nabi dulu tuh keadaannya berbeda dengan zaman sekarang kan. Kalau mereka itu kan menikahi istri-istri mereka itu dalam keadaan perang, sengsara gitu kan. Nah, Menolong sekarang orang lah, Bang, ya? menolong orang, tapi konteksnya tuh berbeda kalau zaman sekarang. Menolong tuh bukan arti menolong yang kayak zaman dulu gitu tuh. Ya nggak deh. Gimana tuh?
Ya, nah gimana cara poligami? Nah untuk poligami itu harus ada izin dari istri pertamanya. Kalau Hmm. misalnya tidak ada izin, ya nggak akan bisa terrealisasi. Selama istri pertamanya rela untuk dimadu, asik, ya kan? Asik. Biasanya banyak tuh bang, abis orang ijab kabul. Apakah adik rela di madu? Katanya gitu kan. Tidak abang. Tapi kalau misalnya jawab rela abang, asalkan cuannya ngalir terus gimana tuh? Nggak tahu itu bang kalau yang itu. Iya. Soalnya banyak tuh penghulu. Apakah adik bersedia di madu oleh nanti abang? Oh Ah. enggak mah enggak katanya. Apakah bersedia? Terus ditanya lagi tuh mempelai Ya, laki-lakinya. Dan habis kayak gitu, ternyata di madu juga bang. karena Jadi, duitnya banyak kali. karena duitnya banyak, Iya. terserah. Yang penting mah transparan jalan terus. Terus jalan terus. Amit-amit ya, jangan sampai kejadian Jangan kayak lah, gitu Bang, ya. ya. Yang di rumah jangan sampai kejadian kayak gitu. Betul. Nah, untuk poligami, kalau misalnya dia disetujui sama istrinya dan poligami terlaksana, ya pasti akan dapat buku nikah. Iya, Dengan betul. catatan kalau dicatatin ya di KUA. Oh, Nah, kemudian ada dari Dina Oktarina. Oh ya, thank you Laksiandi udah kirim pertanyaannya. Kemudian ada dari Dina Oktarina. Misalnya sudah nikah siri terus mau didaftari secara resmi ke KUA setelahnya. Itu gimana ya? Mesti persetujuan istri pertama atau gimana? Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya akan relate pada poin pembahasan kita terkait apabila adanya pengajuan cerai. oke. Nah, untuk pertanyaan dari Dina ini, itu sebenarnya ada tahapan yang harus dilalui, yaitu ada namanya isbat nikah yang harus diajukan. Nah, Apa tuh, terkait isbat nikah mungkin kita akan bahas nanti ya. Nanti ya bang. Oke. Stay tune ya untuk Stay yang tune, nanya. Stay tune. Kemudian ada Ada pertanyaan. lagi itu bang. Kita lanjut lagi atau masih nanya? Mungkin satu lah ya mungkin Ya, ya. satu lagi ya. Oke. Kalau nikah siri itu buat menghindari poligami. Nah, ini sebenarnya ini yang sering gue dengar ya. Nikah siri untuk menghindari poligami. Gue sih nggak setuju. Iya sih sebenarnya. Sama aja ngumpet-ngumpet juga nikah siri mah. Iya. Dari poligami. Iya. Poligami. Nah, kalau misalnya jatuhnya kalau misalnya tujuannya itu menghindari poligami, otomatis kalau menurut gue ya, itu tujuannya untuk memenuhi hasrat seksual doang, bukan Iya, masalah ibadah. betul. Mm-mm. Kalau misalkan dia orang nih ya, kalau misalkan menurut gua bang ya, kalau Ya. misalkan memang dia pengen ibadah ya, Iya. dia sudah niatan ya, ya nggak usah nikah siri kali. Ya udah Iya. cari duit nikah apa Ah, ah. apa susahnya. Gue kan ngomong doang gue kayak ini. Ya. By the way, Gitu. yang tadi karyawan teladan kan udah ngasih gift kita nih ya Ah, ah. kan. 2 lagi tuh. Nah, kita akan Ya. telepon deh kayaknya. ya. Boleh nih, boleh. Kita coba akan telepon kali ya. Hmm. Mic-nya berbeda. Ya, mic-nya. Oke. Kita akan telepon ya. Oh, di Ini mana boleh. nih? Mic-nya ditaruh di. Mic-nya berbeda, akan ditaruh di belakang. Oh, Atau- bakalan ada additional mic berarti ya. Ya. Ini berarti buat menghubungkan ke si. Oh, ngomongnya di sini ya? Cek. Ya. Oh, iya, oke. Oke. Ini suaranya di mana nih kita nih? Tidak mendengar suaranya si. Halo. 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 Sudah saya putus-putus ya. Udah gue kedengeran. Hai kakak. Halo. Halo. Ya. Tadi siapa namanya? Karyawan teladan. Karyawan ya. teladan ya? Iya, karyawan mana nih? Putus-putus ya. Halo. Ya, halo. Ya. Hai. Thank you untuk gift-nya dan udah partisipasi ya di The Podcast malam hari ini ya kan dengan kakak karyawan teladan. Iya, betul banget nih topiknya malam ini. Thank you. Thank you. Iya. Itu kayak lagi hot issue banget ya. Betul, iya. Mungkin ada yang mau tanya nggak terkait masalah topik kita malam hari ini, masalah nikah siri ya? Iya, sebenarnya sih kayak lebih ke emang tuh di Indonesia itu sebanyak itu ya praktik orang nikah siri gitu. Terus kalau dari kasus-kasus yang pernah terjadi, apa sih sebenarnya yang men-trigger orang-orang itu melakukan nikah siri? Sama satu lagi sih, tadi ada pertanyaan yang bagus juga tuh dari yang komen di bawah. Kalau misalnya kita punya anak dari nikah siri, apakah anak kita itu bisa mendapat hak waris gitu? Oke, ya siap. Thank you kakak. Kita akan Thank jawab you, thank you. Senang Ah. banget deh dengar podcastnya malam ini. ya. Sama-sama. Kita justru senang banget ya udah
partisipasi ya. Yoi. Oke Dio, kita akan jawab nih pertanyaan dari kakak karya teladan ya. Mengenai fenomena nikah siri yang ada di Indonesia ya, saat ini emang sangat banyak yo. Dan sangat banyak sekali, dan menurut gue ini adalah fenomena sosial yang mungkin kedepannya bisa kita pelajari bahwa dampaknya ini tidak semuanya adalah positif, akan ada dampak negatifnya. Betul banget bang. Nah, tadi pertanyaan apa lagi ya untuk satu lagi ya? Terkait masalah anak ya. Oh iya, Terkait masalah anak tadi itu bang, dia nanyanya. Oke, terkait masalah anaknya, kalau untuk yang masalah harta warisan ini adalah masalah yang paling krusial sebenarnya. Tidak hanya untuk masalah terhadap anaknya juga, tapi juga terhadap si ibunya juga. Nah, bisa dibilang akan tidak dapat waris bagi anaknya. Statusnya juga nggak jelas jatuhnya Statusnya ya bang ya. tidak jelas. Nah, itulah sangat disayangkan kenapa pernikahan siri itu adalah pilihan yang dipilih. Oke. Ya. Nah, kemudian sebenarnya menyebabkan mereka kenapa sih mereka nikah siri ya, ya kan? Tadi sempat aku jelasin juga di beberapa topik yang sebelumnya, udah kita mention juga bahwa beberapa alasan orang melakukan nikah siri yang pertama ya tadi ada masalah faktor ekonomi yang mereka menunggu waktu. Kemudian masalah faktor jodoh menjodohi orang tua kan, supaya nih orang jangan diembat sama orang lain, nikah sama orang lain, jadi anaknya harus dinikahi siri terlebih dahulu. Iyalah. Alasannya untuk menghindari zina. Kemudian ada alasan tadi yang diam-diam itu. Dia udah nikah secara sah dengan istri sahnya, kemudian dia menikah siri secara diam-diam supaya tidak ketahuan. Itu artinya kan udah tujuannya tuh udah negatif ya. Tujuannya bukan ibadah lagi tapi ya ibarat kata kayak lo PK itu loh. Iya, itu ibadat bang, bukan ibadah lagi bang. Apa? Ibadat. Gitu. Ibadat. Ibadat tahu kalau bodat apa artinya? Itu kan bikin ini ya kayak wah pengen nguntungin diri sendiri aja Iya, gitu. betul. Nah, itulah tadi jawaban untuk kakak karyawan teladan ya. Semoga menjawab ya. Iya. Thank you so much udah kasih gift. Dan sebenarnya ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan jawab untuk next ya. Kita akan masuk ke materi selanjutnya dulu ya. Oke, nah tadi kan udah ada ya dampak-dampak hukum nikah siri udah dijawab. Kemudian bagaimana status anak hasil nikah siri di mata hukum Indonesia? Tadi itu bang. Yang tadi ya, status anak hasil dari nikah siri dalam kaca hukum Indonesia itu sama aja tidak diakui keberadaannya. Dia akan dipersulit masalah dokumen-dokumen seperti akta kelahiran gak ada, tidak bisa terbit karena tadi nikah siri ya. Kemudian dalam keluarga itu ayah, ibu dan anak tidak akan bisa dibuat namanya kartu keluarga. Karena mereka melanggar peraturan yang ada, undang-undang tidak ditaati. Nah, kemudian berdampak pada ya nanti tadi kayak kita jawab ya, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kan nanti kan mau daftar sekolah pasti butuh yang namanya akta kelahiran gitu kan. Biodata, dokumen-dokumen pendukung. Nah, kasihan di situ kalau misalnya anak siri tidak ada dokumen, ya namanya juga tidak diakui oleh negara. Pikirkan saja bagaimana selanjutnya mereka untuk bersekolah. Berarti hak menerima pendidikan secara tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Itu berarti zolim juga sebagai orang tua bang kalau kayak gitu bang jatuhnya. Betul, kasihan kan jadi anaknya. Jadi mau nggak mau kalau misalnya anaknya mau mendapatkan hak-hak dan yang layak seperti anak-anak pada umumnya, ya mereka harus mengajukan itu ke pengadilan dari Isbat. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Dina Oktarina ya. Oke. Itu yuk kira-kira yuk. Nah terus bang nih ya, tadi kan seru ya kalau ngomong masalah kayak gini. Iya, itu status kan bang. Kalau tentang sistem kewarisan bang, pasangan siri itu kalau masih ada suami atau istri yang sah gitu. Nah posisi istri siri itu kan lemah, itu tuh gimana tuh bang? Nah jadi gini yo, ini ibaratnya kata kayak gini ya, gue cerita case ya. Katakanlah ada pasangan suami istri ya, misalnya si A, si suami, si B, si istri. Mereka nih menikah secara sah kan. Ya pokoknya udah lama lah nikahnya, udah ada anak dan lain-lain gitu kan. Nah mungkin ada cheating yang dilakukan oleh si suaminya. Oh iya, terbayang. Iya terbayang loh ya, cheating apa ya maksudnya? Iya, chatting. Cheating or something like this gitu ya. Yang berhubungan pada kecurangan, akhirnya ya katakanlah dia selingkuh gitu dengan seorang wanita lain kan. Untuk supaya ibarat kata tuh gue mau ngamani diri gue nih supaya gue gak zina gitu kan. Iya. Gue nikah siri deh. Secara agama emang sah. Nah tapi secara negara tidak ya. Nah, akhirnya dia menikah siri lah dengan si wanita pilihannya. Jadi bisa dibilang ini suami punya dua istri. Yang pertama istri yang pertama yang sah, yang kedua istri yang kedua dari hasil nikah siri. Nah masalah kewarisan, nah ini agak pelik nih. Nah masalah kewarisan si istri kedua dari hasil nikah siri
tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan. Tolong diingat. Karena kenapa? Karena nikah siri, balik lagi, tidak diatur dalam peraturan di Indonesia. Dan bagaimana caranya kalau misalnya si istri kedua hasil nikah siri ini dia mengajukan ke pengadilan, sedangkan pengadilan kan perlu bukti-bukti, Iya betul. ya kan? Dan negara tidak mengakui itu dan pengadilan pun tidak akan memberikan putusan yang tidak berlandaskan dengan hukum yang kuat. Nah, bisa dibilang hak waris tidak bisa diterima oleh si istri kedua dari hasil nikah siri. Encamkan itu. Berarti dapat enaknya doang, hartanya nggak dapat bang ya? Bisa dibilang gitu. Bisa juga ya, kayak gitu. Iya. Nah, jadi gimana? Apakah masih mau nikah siri? Gitu. Berpikir-pikir dulu lah. Berpikir-pikir dulu lah. Gue juga dulu ada tuh bang. Nikah siri juga lo. Bukan gua nikah aja belum siri ini kan. Kayak buka belum siri ya? Enggak, janganlah. Nah, jadi gua tuh dulu tuh ada di SD gua dulu ada guru gitu kan PNS. Oke. Habis itu dia ternyata nikah siri atau poligami, langsung dipecat bang dari PNS-nya. Karena di PNS itu gue tahu itu ada peraturannya. Ada peraturannya juga bang. Ada peraturan dilarang untuk poligami. Nah, kalau udah ketahuan berarti putus berarti ya. semuanya rontok. Jadi apa-apa aja yang melekat selama lo misalnya kayak penghasilan lo semuanya nggak dikasih lagi. Karena kan itu sudah mereka buat di awal. Ini adalah konsekuensi lo mau masuk PNS. Ini adalah peraturan yang harus lo patuhi. Ketika lo melanggar akan ada konsekuensi yang didapat. Nah, salah satunya nikah siri. Bukan nikah siri. Maksud gue poligami dilarang. Jadi nggak heran sih ya. Jadi Agak serem ya. Serem juga ya bang. Jadi menghancurkan diri sendiri juga ya jatuhnya ya. Gak hanya diri sendiri juga sih menurut gue. Keluarga lo malu, ya kan? Kakak adik lo semua malu akibat perlakuan lo kayak gitu. Iya. Sama gue mau nanya lagi nih bang, mungkin Boleh. bang ya. Ini kan Lo beneran nanya apa curhat pribadi? jangan kayak gitu dong. Oke, Nanti lanjut. orang kira beneran loh bang. Oh iya, lo mau minum ya? Oh iya. Gue juga siap, isi siap. minum Wah, nih. Thank kan? you. Tadi gue minum juga sih sebenarnya. Asik. Lanjut. Kayaknya nggak ada sponsor kita minum bang ya. Soon to be. Ya, ya. Nah, bang, Oke, ya. gue mau nanya lagi nih kan bang. Ya. Kalau pasangan nikah siri itu bercerai nih bang. Wah, tadi gue tanyain tadi tuh, yang terakhir yang tadi gue tanya tapi di hold kan. Ya. Kalau misalkan dia nih udah nikah siri, Ya. terus dia bercerai, sedangkan kayak lu bilang bahwa nikah siri ini tidak tercatat di negara, nggak diakui lah nikah siri ini. Iya, betul. Itu apa harus dilakuin nggak, Bang? Nah, jadi gini yuk. Ini menjawab pertanyaan dari Dina Oktarina tadi ya. Oh iya Ya kan? Nah, ketika kalau misal kita tahu ya pasangan sah yang menikah, mereka amit-amit kalau misal sampai terjadi nih yang namanya perceraian, mereka akan menggugat perceraian itu ya tadi di pengadilan negeri. Bukan pengadilan negeri, maksudnya pengadilan agama ya. Jadi di sini gue jelasin dulu, kalau misalnya untuk urusan agama, perceraian agama dan lain-lain berhubungan dengan agama itu larinya bukan ke pengadilan negeri, tapi pengadilan agama yang ada gitu. Oke. Nah, kalau kasus-kasus lain bolehlah ke pengadilan negeri ya, kayak kasus perdata, pidana itu boleh. Nah, menjawab pertanyaan tadi, pasangan suami istri yang hasil dari nikah siri, apabila akan mengajukan gugatan perceraian, mereka harus mengajukan yang namanya isbat nikah. Isbat nikah. Ya, ISBAT, ISBAT. nikah. Nikah. Apa tuh? Nah, isbat nikah itu adalah permohonan yang disampaikan oleh salah satu pasangan itu kepada KUA bahwa mereka bermaksud untuk bercerai. Ya. Nah, isbat nikah itu. Isbat nikah. Ya, bukan bermaksud untuk bercerai dan untuk diajukan penetapan bahwa pernikahan mereka ini sah secara hukum. Oke. Itu namanya isbat nikah. Isbat nikah itu kalau misalkan secara sah. Ya, itu proses di awal ya. Selain talak menalak itu udah pasti. Talak menalak Nah, pasti. karena kan gak cukup hanya ditalak menalak aja. Harus ada putusan pengadilan agama yang sah dan inkrah. Inkrah itu kekuatan hukum tetap. Iya, berkekuatan hukum tetap. Nah, itu yang harus dibutuhkan kan untuk dibawa kemana-mana gitu Iya, intinya. betul. Nah, jadi harus diajukan namanya isbat nikah. Tolong dong, ini diajuin ke KUA ya, kantor urusan agama. Tolong dong, saya ingin ngajuin isbat nikah nih. Tetapkan dong kalau perkawinan kita itu sah secara hukum negara kita gitu. Nah, hasil dari isbat nikah ini akan dibawalah ke pengadilan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian. Ada tapinya. Nah, tapi apa tuh, Bang?
dalam syarat yang gue tahu ya, Ha-ha. dalam syarat yang ada di ketentuan kantor urusan agama, Ha-ha. permohonan isbat nikah itu harus ada izin dari istri yang sah. Izin dari istri yang sah. Tapi kalau kayak gini bang, dia nikah sirinya itu bukan poligami ya, memang tapi dia Iya. nikah siri, tapi dia ngajuin untuk perceraian bang. Itu gimana Oh, tuh bang? kalau itu dalam tapi konteks bukan, ya. bukan poligami ya? Ya, dalam konteks dia emang sama-sama lajang ya, Iya, itu nggak sama-sama masalah. Bakalan tercatat juga nggak tuh bang? Enggak. Ininya? Oh enggak, tetap Enggak. nggak tercatat. Tidak tercatat. Oh, Nah, tapi kalau untuk majuin isbat nikah dia nggak perlu izin-izin. berarti benar dong kata orang tuh kayak, wah ini nikah siri, ya ceraiin aja besok, langsung cerai gitu. Itu berarti benar tuh bang? Itu ibarat kayak kawin kontrak. Oh, kan mirip. kontrak. Ya, Tapi kalau kontrak ya harus ada pemutusan kontraknya dulu dong. ya. Nah, Berapa tahun gitu ya? Iya, itu nanti kita bahas itu lagi banyak ya. terjadi di daerah sana. Oh iya, daerah mana tuh bang? Daerah sana agak-agak sejawa barat dikit. Kayak orang mention banget. Nah, jadi kita balik lagi ke arah isbat nikah ya. Isbat nikah. Nah, di KUA itu setahu gue ada syarat ya. Ah. Ada syarat di mana harus ada izin dari istri yang sah untuk mengajukan isbat nikah. Apa aja bang? Nah, kalau detail untuk izinnya gue nggak tahu. Tapi yang jelas gini, ibarat kata lo kan udah diem-diem nih kan. Ibaratnya lo nikah siri. Kalau misalnya lo izin dengan istri yang sah, Mm-mm. apakah istri sah akan memberikan izinnya? Ya. Sakit Pasti hati duluan belum sih. baru ngomong udah Apa? Gitu ya. kurang ajar lo ya. Betul ya. Pam perang dunia ketiga, keempat, kelima kan. Eh, Itu sih. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada izin ya berarti isbat nikahnya agak susah untuk terbit. Iya betul. Gitu. Betul, ya. Terus ada lagi bang? Apa ya? Nah, untuk yang masalah isbat nikah ini, nah ketika misalnya nih dia diizinin ya sama si istri, kemudian isbat nikahnya udah di approve dan dia udah keluar dari KUA, nah barulah itu diajukan gugatan perceraian seperti biasa. Oh, administrasinya seperti biasa. Seperti ya? biasa, ya, Iya, ya, itu betul. sih, ya. Nah, gue tuh pengen ngejelasin kayak masalah harta waris nih, Ah. masalah harta waris. Cuman gue mau nulis-nulis kayak di lab. Boleh tuh bang Oke. di keypad kita tuh. Keypad. kita. Gimana sih cara makanya gue? Ya, Tiba-tiba coba. mati. Wah, bagaimana ini? Sini kali ya? Ya. Wah, siap. Nah, Oke, jadi sambil lo ngoceh-ngoceh dulu, gue gambar-gambar dulu kali. siap. Ini akan gue tunjukin ya. Oke, ini ada apa namanya? Hah? Bukan struktur waris ya, struktur waris. Struktur warisnya. Oke, ini ada struktur waris. Ini akan gue jelasin nanti apa gitu. Berkaitan dengan nikah siri juga itu bang. Iya, pasti. Nah, kemudian ini juga Oke. katakan lagi nih ya. Kelihatan nggak sih itu? Apa kita harus? Kelihatan nggak ya? Kita harus. Kayaknya gue harus balikin ini deh. Ah, Mana nih? Berarti dibalikin ke sini bang. Oke, Siap. sorry, maaf. Kamera. Iya. Oke, mana nih? Sip. Ya. Oke ya, kelihatan ya, kira-kira ya. Ya. Nah, yang bulat apa? Yang segitiga apa bang? Nah, kalau yang bulat ini istilah dalam. Oke, ini kalau. Oke, aman? Lihat. Nah, gua sini deh. Nah, Ya. Aman ya? emang kelihatan? Ya, pokoknya kita harus menarik sebenarnya belajar waris ya. Iya. Karena ya jujur aja waris itu selalu menarik perhatian kita semua. Ah, Apabila kalau misalnya urusan keluarga itu kayak heboh, oh, pasti jangan. ujung-ujungnya masalah duit warisan. Waris itu wah api sih bang. Kalau masalah warisan itu bisa aja yang tadinya kita kakak adik ya, akrab bisa jadi bertengkar. Betul. Jadi nggak kakak adik lagi bang. Jadi apa? Jadi ini partner bisnis. Enggak. Lanjut bang. Oke. Ini apa nih tolong Oke jelasin. ya, kita coba jelasin. Nah, ini namanya bagan kewarisan yang kalau tandanya itu kalau bisa kita pelajarin hukum waris yang bulat ini cowok. Ah, Nah, yang segitiga ini cewek. cewek. Nah, tanda garis 2 itu menikah. Mm-mm. Nah, menikah terus di bawah itu ada anak nih. 2, Mm-mm. ya kan? Yang satu cowok, yang satu cewek, Iya. ya kan? Nah, ini adalah pernikahan yang sebenarnya yang Oke. terjadi sesuai dengan undang-undang. Gitu. Nah, katakanlah si bapak ini si cowok ini dia poligami lagi.
bukan poligami ya, maksudnya ya menikah lagi tapi secara siri ya. Ya. Nah, kemudian dia punya anak. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan sini, dia ada istrinya dua, terus ini ada anak dua digabung jadi anak satu. Heeh. Nah, ini kan anak dari nikah siri, garisnya putus-putus. Oh, putus-putus siri berarti itu Bang ya. Iya, kalau misalnya ibarat kata kita gabungi dengan yang di sini, Hmm. ini artinya anak luar kawin, si anak dari nikah siri ini. Oke. Heeh. Jadi kalau bagian harta warisannya anak luar kawin itu 1/5 ya, 1/5 dari total jumlah Dapat harga. juga ternyata Bang. Dengan catatan Oh, kalau oke. didaftarin. Kalau dia daftarin nikah siri. Jadi kalau misalkan nikah Iya. sirinya itu dia nikah siri nih. Habis dia nikah siri habis itu daftarin baru Ah, dapat Nah, gitu. itu kan ibaratkan dia diakui ya secara negara pernikahannya ya. Heeh. Dia dapat. Oke. Ini atas persetujuan sih tentu saja istri satu. Yes, yes, Nah, yes. kalau udah setuju nih case-nya, Oke. dia dapat, tapi dari hartanya ini dia hanya bisa mendapat dari 1/5 aja. Kalau misalnya ada si istri masih hidup. Nah, Oke. kalau dari hartanya ini dia akan dapat full. Tapi dengan catatan jika nikah sirnya didaftarkan, alias diakui di KUA. Kalau tidak didaftarkan, mau sampai kapanpun orang ini nggak akan dapat. 1/5 itu artinya 20% lah Bang ya. Kurang Ya lebih. 1/5 itu dari total harta kewarisan yang mereka punya. Itu dipotong dulu harta warisnya itu kan gua Iya. pernah belajar dikit nih. Ya, Jadi apakah itu dipotong dulu misalkan nih dia yang didahulukan pemotongannya itu adalah yang sah dulu nih. ya. Habis yang sah dipotong baru 1/5-nya itu dari hasil yang sudah dipotong. Nah, jadi gini, kalau untuk menghitung warisan, yang harus dikeluarkan itu sebenarnya yang tidak ada hubungannya dengan ahli waris kandung. Yang tidak ada. Yang tidak hubungan secara langsung ya. Oke. Nah, ini dikeluarin dulu bagian dia. Kita udah tahu nih, oh bagian dia 1/5 gitu kan, dari harta warisan yang ada gitu. Dari harta warisan yang ada belum Iya. belum dipotong sama yang lainnya gitu. Belum. Ya udah kita pisahin dulu, ini punya lo gitu kan. Oke. Yang lain ini punya anak kandung, lo nggak berhak Hmm, gitu kan. hmm, hmm, Nah, kalau misalnya katakanlah si pewarisnya punya utang Hmm. yang belum dibayar, kita kayak taruh bawah aja ya, capek Oke, ya. siap. Udah paham lah ya Udah paham lah ya. Nah, kalau misalnya si pewarisnya itu punya utang ya. Nah, maka yang dikeluarkan dulu itu adalah hutangnya itu dulu dihitungin dulu. Oke. Sisa dari utang itulah yang akan dibagi-bagikan ke anak-anak kandungnya. Kalau misalkan ini ya, dia punya utang Ya. 20% dari ininya. Hutangnya dikasih ke anak siri, hartanya dikasih ke anak ini bisa nggak tuh Bang? Gimana konsepnya? Kok jadi kenapa konsep- gue jadi agak bingung? Konsepnya itu jadinya Ya. anak nikah siri dapat utang aja gitu. Terus yang harta bersih dapat anak yang ini, anak yang sah gitu. Bisa nggak kayak gitu Bang? Nggak bisa. Harus dibagi rata kan? Harus dibagi rata. Jadi kalau misalkan dia hutangnya itu 100 juta, berarti 20 jutanya itu dikasih sama anak nikah siri yang sudah didaftarkan, ya. lalu hartanya juga dibagikan juga kayak gitu. Ya, dibagikan. Hutang dan harta dibagikan rata begitu. Rata, ya. Nah, itu kalau misalnya udah sah ya, maksudnya bukan nikah siri lagi udah didaftarin, jadi apa? Kulibet gue ngomong ya. Wah. Nah, jadi kalau misalnya udah didaftarkan nikah sirinya, berarti yang anak nikah siri ini bukan anak hasil nikah siri lagi ngomongnya. Berarti dia udah ibarat kataku kayak anak kandung, tapi saudara tirinya dari anak dari istri pertama. Oh, oke. Itu. Iya, iya. Nah, itu kalau misalnya secara hukum waris perdata. Jadi dibagi rata. Tapi kalau dibagi secara Islam itu ada bedanya. Bedanya itu adalah di perbandingan kalau untuk laki-laki itu 2 dan perempuan itu 1. Jadi 2/1. 2/1 Iya. ya. Lumayan. Nah, cukup. kita jawab pertanyaan ya sebelum di close kali ya. Satu lah Bang, coba Bang. Ya, 1 atau berapa lah. Nah, jika pasangan nikah siri tidak mau mendaftarkan pernikahan ke KUA dari Ella ya tadi ya. Mana sih tadi? Ya, dari Oh, ya. dari El Ryozaki. Jika pasangan nikah siri tidak mau mendaftarkan pernikahan KUA di kemudian hari, itu bisa kita tuntut gak ya Kak ke pengadilan? Nah, kalau itu kita nggak bisa nuntut ya, itu haknya mereka. Karena balik lagi itu berarti kalau misalnya kalau dikaitkan dengan hukum pidana itu jatuhnya ke perzinahan dan itu adalah delik aduan di mana dapat diproses secara hukum apabila adanya aduan. Kalau kita nggak ngadu diam aja ya berarti itu go away jalan aja mereka. Tapi yang ngadunya juga harus ada berkaitan sama mereka juga ya. Betul. Kalau nggak ada hubungan apa-apa tiba-tiba lo ngadu siapa lo? Iya gitu. Tiba-tiba Ya. nih ada artis nih, gua nggak kenal siapa-siapa, Ya. gua gugat dia, Ya. aneh ya kayaknya gitu. Aneh aja gitu. Jadi mungkin kayak yang orang yang bisa nuntut tuh kayak siapa tuh Bang? Kayak apakah orang tua? ya apa? kayak mantannya. Oh, Ya nggak setuju orang tua atau saudara gitu kan kandung atau bibi atau paman gitu ya. tapi kalau aku bayangin ya Bang, masa misalkan istri yang sahnya suruh
sahin aja terus kata Agak suaminya, lucu ya. iya makanya gue Apa ya? ngebayangin. Ha-ha. Jadi yang istri sahnya suruh sahin, yang suaminya udah disuruh sahin nih, udah dikasih jalur nih. Nggak mau sini aja kayak gitu kan. Agak lucu ya. Agak lucu. Mungkin tuh pada saat itu pembagian otak dia kemana ya? Iya kemana makanya. Kayak itu kata orang tuh udah ada yang mudah kenapa pengen yang ribet. Benar kayak gitu, sekali. jatuhnya. Oke, nah Kak mau tanya ada kasus nih anak nikah siri, kakak dan anak berarti anak nikah siri, nah kakak anak ini dan ibunya ikut kakak adik dari ibunya bukan ayah kandungnya. Kok bisa ya? Itu harusnya tidak terjadi ya. Oh jadi dititip bang jatuhnya bang. Iya, Kayak itu sinetron itu. Itu boleh ditanyain tuh RT RW-nya. Jangan-jangan ada maladministrasi. Harusnya Iya. nggak bisa. Iya. 200.000 ya. Apa aja nih? Nggak tahu jangan lah. Ah enggak, gua kemarin 400. 400. 5 apa gua tawar. Aduh. Udah, case close ya. Case close, Enggak usah case dilanjut close, ya. case close. Oke. Mulai deh. Oke, ini ada terakhir nih. Kak Bang, kalau di dari Karuan Teladan ya. Bang, kalau di RS gak ada akte lahir atau surat lahir, gak boleh keluar dari RS. Nah, itu sebenarnya problem sih sebenarnya. Nah, ini harus diatur nih. Kan kalau misalnya RS itu harus mengeluarkan akte kelahiran ketika si ibu udah ngelahirin ya di rumah sakit itu. Nah, sebenarnya ini juga bumerang juga buat pihak rumah sakit. Mereka mau ngeluarin akte kelahiran tuh atas dasar apa? Pasti Iya mereka sih. akan minta akte bukan akte nikah. Akta nikah. Dan iya. nggak ada. Berarti harusnya kalau misalnya pihak RS mengeluarkan akte kelahiran dari pernikahan siri, tanda tanya itu RS. Harusnya Ngapain? ya bang ya. Iya. Harusnya. Gitu. Nah, yuk kita udah Nah. kelewatan nih kayaknya. Iya nih. Sebenarnya waktunya kurang ya untuk Kurang ngebahas banyak masalah ya. ini ya kan. Mm-mm. Dan ini pun masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Mungkin nantilah datang lagi ke podcast kita gitu bang ya. Oke. Dan jangan Ya. lupa mungkin ngasih boleh lah gift-nya gitu kan. Betul Kita- sekali. Ya, bolehlah gift-nya. Nanti gift yang paling banyak kita akan langsung telepon dan kita langsung konsultasi dan langsung kita kasih saran apa yang harus kamu lakukan. Suka lo lihat tuh ada mawar dan hati tuh bang. Kita tuh bang. Kayaknya gimana gitu ya. Iya. Ayo lo, baik-baik Oke, lo Bang. ntar pacar lo nontonin. Oke, Oke, yuk. Karena udah habis waktunya sayang Sudah sekali habis. ya. Heeh. Jadi kita akan bahas terkait isu yang hot lagi, yang viral lagi, yang nyangkut dengan daily life kita. Betul. Di Boleh nih di ini aja apa maunya dibahas gitu Iya, ya. Bang, ya. silakan kalau misalnya ada request pertanyaan, silakan Langsung di ketik- IG-nya Bang Justian aja kali ya Bang. bisa ya di @justian24 dan juga atau IG-nya Kakak Diola juga bisa Ya, @dangdeo. Dangdeo. Dangdeo. Oke, thank you Sobat Langit Musik yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis hingga Yes. akhirnya sedikit terlambat ya, Sedikit tapi terlambat. ternyata luar biasa sekali dan itu justru memberikan semangat pada kita untuk membahas isu yang malam hari ini yang sangat sensitif tapi geli-geli. Yes, geli-geli. Waduh. Geli-geli ya. Oke Bang, siap. Oke, ya thank you so much Sobat Langit Musik. Jangan lupa setiap hari Senin jam 18.30 di Duduk Perkara Podcast di aplikasi Langit Musik Yes. yang bisa di-download di App Store dan Play Store. Iya, Oke, betul banget. thank you so much bersama kita berdua dan gue Justian dan Gua Deola. pamit undur diri. Hati-hati yang sedang di jalan, sampai di rumah dengan selamat. Oke, Oke, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu Thank depan. you. Thank you.